para pembobol wifi ataupun hacker wifi ini sangat mengganggu bagi kita si pengguna ataupun si pemilik wifi ya teman-teman. Secara kita sudah mahal-mahal membayar wifi, tapi mereka hanya dengan enaknya saja menggunakan wifi kita tanpa sepengetahuan kita. Nah, itu dia satunya. Oke, kalau begitu sekarang kita saatnya untuk mengamankan wifi kita khususnya rumahan, karena kemarin saya tuh memberitahu caranya membobol wifi tetangga, tapi banyak yang berkomentar tetangga saya nggak bisa dibobol, yang dekat nggak bisa dibobol, kenapa yang jauh? Nah, itu dia satunya, si tetangga kami ini membatasi penggunanya hanya keluarganya saja. Kok dia bisa? Ya mungkin dia melihat dari internet ataupun memang dari pihak wifi-nya sendiri yang menawarkan, karena tahu itu adalah wifi rumahan gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini linknya itu adalah kamu masuk ke 192.168.100.1 ini ya teman-teman, untuk pengguna Huawei, karena kebetulan di sini yang ada IndiHome. Kalau pengguna lainnya nanti kita bahas. Oke, di sini account ini adalah username. Kalau kamu tidak tahu username apa, tidak pernah menggunakannya, nah, kamu bisa melihatnya di belakang modem wifi kamu yang seperti ini ya teman-teman. Di belakangnya sudah tersedia username dan juga password bawaan daripada wifi-mu. Nah, itu biasanya kalau nggak admin itu user, tapi huruf awalnya itu huruf besar. Untuk password, kalau password bawaannya nanti biasanya kalau nggak admin 123, user 123 huruf kecil semua ya teman-teman, tapi karena ini saya sudah menggantinya. Ini adalah password yang sudah disetting atau sudah diubah ya. Ini dia tampilan daripada wifi kita. Nah, setelah kita berhasil login di admin, nah ini kita klik yang namanya user device information. Ini ada di status ini ya, user device information. Nah, ini ada yang namanya hostname, port ID, device type, dan lain sebagainya. Ini semua, ini ada yang online, offline. Ini yang pertama ini Redmi 5 Plus, ini punya saya ya teman-teman. Nah, jadi kalau kamu mau membatasinya, kamu cek terlebih dahulu hostname daripada keluargamu, anggota keluargamu. Misalnya dia menggunakan HP apa, ya cek di sini. Di sini. Atau kalau kamu nggak tahu hostname-nya, ini kita bisa mengeceknya dari IP address ini ya teman-teman. Ini ada IP address namanya. Nah, kita cek dari HP si anggota keluargamu tadi dengan cara ini klik wifi. Nah, kita klik lama, kan ini ada muncul dia seperti ini. Kemudian klik yang tanda panah ini. Nah, di sini ada yang namanya setelan IP. Nah, di setelan IP ini kita bisa tahu berapa IP dia. Ini kita klik yang statik. Nah, ini ada setelan IP saya yaitu 192 sampai ujung. Nah, kemudian kamu sesuaikan dengan IP yang ada. Nah, ini dia ya. Sama kan teman-teman, ini 192 yang ekornya 71, sama-sama 71, berarti ini benar-benar HP saya atau penggunaan saya. Begitu juga seterusnya. Kalau kamu ketahui ada yang bukan daripada anggota keluargamu, bisa kamu blokir dengan cara ini kita delete. Misalnya saya yang paling bawah ini ya. Nah, ini. Apakah kamu serius untuk menghapus? Nah, kalau kita serius untuk menghapusnya, misalnya ini ya, kita klik delete. Nah, ini ada MAC filter. Kamu klik MAC filter, maka otomatis si pengguna wifi yang tidak sopan tadi itu bisa terblokir dari wifi-mu. Jadi dia selamanya tidak bisa masuk ke dalam wifi kamu. Kemudian selanjutnya, kalau ini sudah bersih daripada si pembobol yang sudah berhasil masuk, kamu klik aja yang namanya sini ada WLAN.
WLAN ya teman-teman. WLAN ini nggak tahu lah apa cara bacanya, terserah kamu kayak mana bacanya. Nah, ini ada yang namanya number of associated device. Ini adalah device atau pengguna WiFi yang berhak masuk ke WiFi kamu. Berarti dia dibatasi berapa yang bisa menggunakan WiFi kamu. Batasnya itu dari 1 sampai 32. Berarti di sini setiap pengguna WiFi itu batasnya hanya 32 orang yang bisa masuk ke WiFi kita. Ini kalau dia menggunakan yang namanya password ya teman-teman, ataupun WiFi skala kecil gitu. Kalau yang untuk universitas ataupun untuk publik gitu kan teman-teman, itu beda lagi ya. Nah, di sini namanya 32, berarti dibatasi sampai 32 pengguna WiFi yang bisa online sekaligus menggunakan WiFi-mu, yang bisa online sekaligus ya teman-teman. Kalau kamu tadi mengecek yang ini, punya saya ini, pasti banyak yang bertanya, itu kok dia sampai 10 baris pengguna WiFi-nya bisa masuk, berarti kalau 50 baris. Nah, memang bisa sampai 50 yang masuk ke WiFi-mu, tapi tidak bisa sekaligus semuanya sekali online. Pasti ada yang offline. Kalau sekali online semuanya, yang terakhir mau online itu akan lemot atau bahkan tidak bisa login ya teman-teman. Nah, di sini kamu batasi. Misal keluarga kamu yang menggunakan HP itu ada 5 atau 6 orang, ya klik 5. Kalau misalnya 10 orang, yang klik 10. Kemudian kita klik apply ini. Nah, gimana Kak kalau authentication mode? Ya kita bisa menggunakannya. Nah, ini ada WPA dan WPA2 pre-share key. Kalau dia WPA ini kurang mantap keamanannya teman-teman. WPA2 ini mantap. Nah, kemudian kalau karena kami ini warung gitu, kami menggunakan WPA atau WPA2 pre-share key. Berarti kita bisa membagikan password kepada si pelanggan tadi atau si pengguna tadi. Pre-share key ini bisa membagikan yang namanya password. Nah, kalau WPA Enterprise ini yang dengan cara PIN. Ini biasanya untuk sekolah-sekolah. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa dikomentari di kolom komentar biar kita perbaiki dan kita cari tahu informasi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.